Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Oke, apakah kalian tahu masa praaksara itu kayak seperti apa dan bagaimana bentuknya? Kalau kalian tahu sebelumnya, kalian pernah membayangkan seperti apa sih manusia purba itu? Seperti apa terus itu? Seperti apa sih kehidupan mereka sebelumnya? Nah, dalam sejarah, hal yang pertama dalam hal ini itu mereka hidup pada zaman praaksara. Jadi manusia purba pertama kali itu hidup dalam zaman praaksara, di mana zaman itu disebut dengan zaman Nirleka. Dalam bahasanya, Nirleka itu ya dapat dikatakan zaman di mana belum mengenal tulisan. Kalau kosakatanya kan ada yang namanya pra itu artinya belum, dan aksara itu artinya tulisan. Itu kalau praaksara. Sedangkan kalau nirleka sama, dibedakan menjadi dua suku kata, yaitu nir sama leka. Yang pertama, nir itu tidak, dan leka itu adalah tulisan atau aksara. Jadi zaman praaksara atau zaman nirleka itu zaman di mana manusia itu belum mengenal tulisan. Mereka menggunakan bahasanya sendiri. Nah, zaman manusia praaksara itu ada berbagai jenis manusia purbanya. Yang sering dikenal itu ada zaman manusia Pithecanthropus, Meganthropus, sama Homo solensis dan Wajakensis. Mereka hidup di zamannya masing-masing. Apa yang membedakannya? Mulai dari bentuk, struktur tulang, volume otak, hingga kondisi fisiknya mereka juga berbeda. Oke, sekarang kita lihat bagaimana Pithecanthropus, Meganthropus, Homo solensis, dan Homo wajakensis itu ada. Pertama, Pithecanthropus itu ditemukan oleh B.D. van Richthofen, Van Coenswald, dan Duyvels. Itu 3 penemu dari Pithecanthropus. Nah, penemuan ini ditemukan pada tahun 1889 dan 1936. Jadi ada 2 kali penemuan fosil yang dilakukan oleh penemu-penemu tersebut. Lokasinya di mana? Di daerah Wajak dekat Tulungagung dan di Perning daerah Mojokerto. Penemuannya, hasil temuannya itu ada tengkorak manusia dan tengkorak anak-anak. Jadi awal penemuan itu tahun 1889 itu mereka menemukan tengkorak manusia yang ditemukan oleh B.D. van Richthofen. Sedangkan tengkorak anak-anak itu ditemukan tahun 1936 oleh Van Coenswald sama Duyvels. Nah, penemuan ini ditemukan beda. Kalau tengkorak manusia itu di Wajak dekat Tulungagung, sedangkan kalau tengkorak anak-anak itu di Perning Mojokerto. Mereka hidup itu tahun 1,9 juta tahun sebelum Masehi.
ada pemahaman sebelum Masehi yang bagi kalian belum paham. Itu kalau tahun ini itu Masehi. Kalau tahun 1 sampai tahun 2020 ini masih Masehi. Nah, berarti sebelum tahun Masehi itu, sebelum tahun yang kita gunakan ini ada, tanggalan yang kita gunakan ini ada, itu 1,9 juta tahun sebelum Masehi. Lalu kita akan membahas mengenai Meganthropus. Meganthropus itu ditemukan oleh von Kensvold dan Marx. Von Kensvold menemukan di tahun 1936 sampai 1941 daerah Sangiran, dan yang ditemukan itu ada rahang bawah dan atas. Sedangkan Marx itu melakukan penemuan tahun 1952 dan yang ditemukan itu gigi. Jadi lengkap. Pertama yang ditemukan itu pertama rahang bawah sama rahang atas, dan di penemuan selanjutnya itu menemukan gigi. Nah, mereka hidup itu tahun berapa? Tahun 1,6 juta tahun sebelum Masehi. Selanjutnya Homo solensis. Kalau Homo solensis berarti itu dalam ras yang kategorikan itu ditemukan di daerah Solo. Kenapa kok bisa begitu? Karena kalimatnya Soloensis, ya. Itu ditemukan oleh Ter Herz, Opernot sama von Kensvold. Nah, tahun penemuannya itu tahun 1931 sampai 1933 di daerah Nandong, dan yang ditemukan itu sangat banyak. Yang pertama itu 11 fosil tengkorak, terus tulang rahang, tulang paha, dan tulang kering. Perkiraan mereka hidup itu tahun 900 sampai 300 tahun sebelum Masehi. Setelah penemuan Homo solensis itu terjadi lagi penemuan Homo wajagensis yang dilakukan oleh B.D. van Rietschoten dan Eugène Dubois tahun 1889 dan 1920 di Wajak lagi dekat Tulungagung, dan ditemukan adalah fosil manusia itu tadi Homo wajagensis. Perkiraan hidupnya tahun 40.000 sampai 25.000 tahun sebelum Masehi. Oke. Dari jenis-jenis manusia purba ini nanti ada lagi yang harus kalian ketahui, yang itu adalah perbedaan antara fosil sama artefak. Jadi terkadang kalian itu apa sih bedanya fosil sama artefak? Kalau fosil itu sisa tulang belulang manusia, jenis manusia. Sedangkan artefak itu adalah benda yang digunakan oleh manusia purba untuk mereka hidup. Manusia praaksara untuk keperluan hidupnya. Jadi semisal kayak kapak, panah, pisau. Beda dengan fosil. Kalau fosil itu jenis sisa tulang manusia. Tadi kayak penemuan rahang gigi, terus tengkorak, itu namanya fosil. Sedangkan kalau apa yang mereka gunakan pada waktu mereka hidup dulu, itu namanya artefak, benda-bendanya. Oke. Jadi tahapan-tahapan kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia itu terbagi atas beberapa tahapan. Menurut Nugroho Yuto Susanto dan Sartono Kartodirjo itu ada 4. Pertama, masa hidup berburu. Di situ mereka melakukan bercocok tanam.
terus melakukan terus ada zaman di mana zaman batu besar, yaitu sudah menggunakan peralatan yang canggih, bukan canggih tapi menggunakan peralatan batu yang lebih besar dan lebih efisien. Terus masa Praundagiya atau menggunakan kemahiran teknik-teknik tertentu. Oke, yang pertama itu masa hidup berburu atau mengumpulkan makanan. Nah, dalam kegiatan ini mereka itu sudah dibedakan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki tugasnya yaitu berburu, sedangkan perempuan itu mengumpulkan makanan. Berburu apa yang diburu, yaitu kayak gajah, banteng, badak, atau kerbau liar. Sedangkan perempuan itu lebih ke arah mengumpulkan makanan yang ada di sekitarnya, yaitu kayak ubi, habis itu dedaunan sama buah. Jadi sudah ada perbedaan yang jelas. Lalu untuk kehidupannya mereka disebut dengan namanya food gathering. Jadi kalian sudah harus tahu apa namanya food gathering. Food gathering yaitu masa pengumpulan makanan. Ya, masa itu dinamanya food gathering. Kehidupan mereka itu seringnya berpindah-pindah. Jadi pada waktu itu mereka itu tidak hanya menetap pada satu tempat saja, tapi berpindah-pindah. Dimana kalau bisa kita bayangkan ya, bila mana makanan daerah itu habis, mereka tidak bisa apa-apa selain bergantung pada lingkungannya. Apa yang mereka lakukan? Ya otomatis berpindah mencari tempat yang ada makanannya lagi. Itu. Lah, namanya berpindah-pindah itu namanya apa? Nomaden. Oke. Selain itu, mereka itu tinggalnya selalu berkelompok, dekat dengan gua dan sungai sekitar pantai. Kenapa kok demikian? Karena pertama, mungkin ada air yang bisa langsung mereka gunakan. Lalu tempat tinggalnya dapat dikatakan lebih nyaman. Lalu hewan, kayak kalau di dekat sungai kan ada banyak ikan, otomatis bisa langsung mereka konsumsi. Kalau gua ya itu mereka bagian atasnya itu dilindungi oleh karang. Sedangkan kalau di pantai ada yang namanya sampah-sampah makanan daerah mereka makan. Itu kalau kita sebut sekarang itu namanya kejoken modiger. Lah, untuk itu alat apa aja sih yang mereka gunakan pada waktu itu? Itu ada batu kapak berimbas, ada yang namanya alat serpi. Alat serpi itu apa aja? Kayak untuk menusuk, melubangi, ya kayak pisau gitulah bentuknya. Terus alat dari tulang, itu tulang-tulang hewan yang sudah mereka konsumsi, itu tulangnya mereka gunakan untuk sebagai peralatan mengumpulkan makanan. Nah, untuk artefak yang ditemukan itu ada namanya ujung panah, terus batu-batu kecil indah namanya flex, terus batu penggilingan sama kapak-kapak batu. Jadi latar yang ditemukan itu lebih mengarah pada kayak kerajinan mereka. Habis itu setelah itu ada alat-alat yang mereka gunakan dalam berburu, seperti itu. Lanjut ke bercocok tanam dan berternak. Setelah masa food gathering itu ada namanya food producing. Food producing itu mereka mampu menghasilkan makanan secara mandiri. Jadi mereka tidak hanya bergantung pada alam saja, tapi mereka sudah mampu untuk memproduksi makanan itu sendiri. Bagaimana caranya?
ya mereka melakukan bercocok tanam dan berternak tadi. Apa yang mereka tanam bisa padi, jagung, kedelai, pisang. Nah, untuk hewan yang mereka ternak bisa ayam, kerbau, babi yang sekiranya lebih jinak. Terus kehidupan mereka itu kan karena sudah memiliki kemampuan untuk membuat makanan sendiri, jadi mereka tidak berpindah-pindah. Mereka sudah menetap dalam satu wilayah tadi. Lokasi yang ditempati mereka itu bukit-bukit kecil yang dikelilingi sungai, dan bila ada jurang itu mereka ada yang maka dibendung oleh hutan, jadi amanlah untuk mereka. Mereka sendiri pada waktu itu sudah mengenal sistem barter. Kok bisa mengenal sistem barter? Ya karena otomatis kan mereka kan hanya semisal satu wilayah itu hanya memproduksi padi saja atau jagung saja, mereka ingin makanan dalam bentuk lain semisal ikan ataupun kerbau liar, ya daging, otomatis ya harus terjadi pertukaran seperti itu. Jadi apa yang mereka produksi pada waktu itu saling terjadi tukar menukar untuk menikmati makanan yang lain tadi, tergantung dari apa yang perjanjian barternya tadi apa. Untuk mencapai lokasi-lokasi tertentu mereka sudah mengenal namanya perahu berjadi atau rakit tadi. Jadi sistem barter itu bisa terpisah melalui daerah sungai ataupun daerah yang sekiranya jauh. Dan mereka juga memiliki bahasa-bahasa sendiri pada waktu itu, namanya Melayu Austronesia. Lah, Melayu Austronesia itu seperti apa? Itu yang saya tidak tahu karena saya tidak hidup pada waktu zaman itu. Oke, untuk alat bantu yang mereka gunakan itu ada namanya kapak persegi, yang sekiranya itu pada waktu itu ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, dan Bali. Terus ada namanya kapak lonjong, ditemukan di daerah Papua. Bedanya kapak persegi dan kapak lonjong itu terbentuk daripada bentuknya, perbedaannya daripada bentuknya. Kalau persegi ya otomatis bentuknya persegi, kalau lonjong tadi agak panjang. Fungsinya sama. Masa Megalitikum atau zaman batu besar itu mereka itu sudah lebih ada mengalami peningkatan. Dalam artian kalau pada awal dulu itu mereka belum mengenal sebuah macam kepercayaan, tapi untuk kali ini mereka sudah adanya rasa kepercayaan terhadap sesuatu. Itu namanya kalau orang Islam namanya iman. Cuma iman mereka pada waktu itu masih dalam tahap animisme dan dinamisme. Kalau animisme itu kepercayaan pada roh nenek moyang. Kalau dinamisme itu pada benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Jadi kayak semisal pohon dikeramatkan, terus patung memiliki kekuatan gaib dikeramatkan, itu dinamisme. Pada zaman ini itu manusia praksara itu mampu membuat benda-benda dari batu besar. Jadi kalau pada waktu sebelumnya itu mereka belum bisa dari batu besar, batu yang sekiranya lebih besar pada umumnya hanya menggunakan sebagai kayak kapak. Tapi untuk kali ini mereka sudah bisa menggunakan menggunakan batu besar untuk menjadikan benda-benda tertentu. Lah, apa saja yang bisa dibuat dari hal itu? Batu besar itu ada yang namanya menhir, dolmen, sarkofagus,
peti, kubur batu, dan paruga, dan budak berundak-undak, maupun berbagai macam arca. Itu yang terjadi pada waktu zaman Batu Besar. Sudah adanya kepercayaan, dan kepercayaan tadi diwujudkan dalam bentuk peninggalan zaman itu tadi. Lanjut lalu ke masa perundakian atau kemahiran teknik, di mana dalam hal ini ya masyarakat itu sudah mampu dalam membuat perkakas dari logam. Jadi kalau awalnya mereka hanya menggunakan peralatan dari batu, tapi kalau dalam masa perundakian mereka sudah mampu untuk mengoptimalkan logam. Nah, ada beberapa macam teknik yang bisa mereka gunakan. Pertama, teknik bevel, yaitu dimana seperti halnya teknik cetak yang sudah ada alatnya. Jadi kalau kita melihat itu, mereka hanya memasukkan sebuah cairan logam. Kalau saya baca ya, dimana mereka itu sudah punya cetakan untuk membuat sebuah peralatan, dan tinggal hanya memasukkan cairan logam itu saja. Setelah itu tinggal dibekukan, tinggal menunggu cairan logam itu menjadi dingin, dan cetakan itu bisa dibuka tutup. Jadi peralatan cetak itu bisa digunakan lagi untuk keperluan selanjutnya. Terus ada namanya teknik acir percu, di mana mereka itu lebih pada menggunakan namanya teknik cetak lilin dari lilin. Jadi mereka membuat peralatan itu menggunakan cetakannya dari lilin, dan setelah cetakannya terbuat dari lilin, mereka memasukkan logam-logam cair itu ke dalam lilin yang sudah dibentuk tadi. Kalau sudah dingin, benda logam itu dikeluarkan begitu saja, dan cetakan tadi itu dihancurkan. Di lilin yang sudah digunakan sebagai cetakan itu dihancurkan lagi. Jadi beda dengan teknik bevel yang cetakannya bisa dibuat, yang bisa digunakan lagi. Tapi kalau teknik acir percu itu cetakannya tidak bisa digunakan lagi karena dihancurkan dan terbuat dari lilin tadi. Yang ketiga itu teknik tempa. Kalau teknik tempa berarti mereka melakukan proses dari pembuatan peralatan dari logam itu dengan cara ditempa. Ditempa itu kayak gimana? Dipukul hingga membentuk sebuah bentuk, dipanaskan, itu bloknya dipukul hingga tipis, itu dipanaskan lagi, begitu terus sampai membentuk sesuatu yang mereka inginkan. Itu teknik tempa. Oke, perubahan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Yang pertama pada aspek geografis. Kalau aspek geografis berarti menandakan kondisi lingkungannya, bagaimana tempat tinggal mereka. Ya, yang pertama mereka itu selalu berpindah-pindah, ya kan? Pertama mereka selalu berpindah-pindah, belum menetap dalam suatu kondisi, dalam suatu hunian tertentu. Jadi pada waktu itu kalau kita menyebutnya itu kan nomaden, mereka hanya tinggal di daerah sekitar pantai maupun daerah gua. Tapi setelah ada perubahan, mereka melakukan penetapan lokasi tertentu di daerah bukit-bukit atau maupun daerah yang sekiranya lebih tinggi. Itu aspek geografis. Yang kedua, aspek ekonomi. Ekonomi itu tidak hanya berhubungan dengan uang, tapi bagaimana cara mereka bertahan hidup. Berarti berhubungan dengan pola makan mereka.
bukan pola makan sebenarnya sih juga, tapi lebih mengarah pada bagaimana cara mereka bertahan hidupnya. Yang awalnya mereka itu selalu berburu dan menggantungkan diri kepada alam, namun setelah perubahan, setelah timescape, mereka sudah melakukan perubahan dalam hal semacam sudah bisa melakukan menanam maupun berternak ayam maupun kambing dan sebagainya. Jadi sudah ada perubahan. Yang awalnya sangat bergantung sekali pada alam, tapi mereka sudah mampu mengkondisikan dirinya sendiri. Kalau bahasa kerennya, yang awalnya itu sebagai food gathering, ya, yaitu masa berburu, setelah itu berubah kepada food producing, yaitu masa memproduksi makanan itu sendiri. Itu. Nah, masa-masa seperti itu disebut sebagai perubahan antara food gathering ke food producing, itu namanya revolusi peradaban. Dari masa itu juga mereka sudah mengenal adanya sistem barter tadi, yang dimana sangat digantungkan dengan apa yang mereka konsumsi pada waktu itu dan apa yang mereka inginkan ketika lewat sistem barter. Yang ketiga, aspek budaya. Kalau aspek budaya itu lebih mengarah pada kondisi atau tradisi yang mereka lakukan pada waktu itu, alat-alat yang mereka gunakan, gampangannya. Jadi kalau awalnya mereka hanya menggunakan peralatan yang dari batu seperti kapak persegi, kapak lonjong, ya, untuk setelah itu mereka melakukan peningkatan dengan melakukan bercocok tanam, berarti memerlukan peralatan-peralatan lain seperti mata panah ataupun lain sebagainya. Itu habis itu beralih ke zaman batu besar, yang dimana dipergunakan untuk keimanan mereka atau kepercayaan mereka. Setelah dalam batu besar menuju ke zaman logam, dimana mereka sudah mampu menggunakan logam sebagai teknik-teknik tertentu. Itu kalau aspek budaya. Lanjutnya pada aspek pendidikan. Kalau aspek pendidikan, otomatis dalam mendidik suatu golongan itu dari hal itu. Jangan dibayangkan dulu ada sekolah, bukan. Tapi kalau aspek pendidikan itu lebih mengarah pada mereka, bagaimana cara mereka berinteraksi, kata-kata yang mereka gunakan, atau tanda-tanda gerakan badan mereka sebagai cara mereka berkomunikasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu bagaimana mereka itu bisa sekiranya mendidik anak mereka agar apa yang mereka ketahui pada waktu itu tidak hilang begitu saja. Semisal cara mereka bertanam, cara mereka berburu, cara mereka membuat peralatan-peralatan dari logam. Itu yang mereka salurkan kepada anak-anak mereka. Itu yang mereka didik. Jadi pendidikan itu antara orang tua dan anak, bagaimana cara mereka membentuk sebuah peralatan dan bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup. Itu dalam aspek pendidikan. Sedangkan kalau pada aspek politik, tentu saja ini mempengaruhi pada hal-hal yang sekiranya mereka berhubungan dalam keluarga, bukan politik yang seperti saat ini, tapi lebih mengarah pada interaksi mereka. Yang awal mulanya kalau mereka berkelompok, itu pertama kan ada namanya kelompok kecil yang disebut dengan keluarga. Dalam sebuah keluarga itu harus ada sebuah pemimpin. Pemimpin itu siapa? Bisa ayah,
Pemimpin dalam keluarga kan tentu ayah, tapi kalau ayah yang meninggal berarti orang yang lebih dituakan. Seperti itu kelompok kecil. Nah, dalam kelompok kecil tadi mereka pasti akan berkembang biak membentuk sebuah kelompok besar. Dalam sebuah kelompok besar itu pasti ada pemimpin yang bijaksana atau yang dikagumi, atau kalau kita sebut namanya bisa kepala suku lah untuk mereka. Lah, pembentukan dari kepala suku tadi digantungkan pada kemampuan inteligensi dari orang itu, yang dimana cara bertahan hidup atau kemampuan pengetahuannya yang lebih baik itu dari aspek politik. Seperti itu. Oke, sekian pengenalan masyarakat itu dengan masa praaksaranya. Kalau salah saya mohon dimaafkan, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum.